Pak, siapa? Izin Pak Aris di sana. Oh, iya, makasih Pak. Tentu saya mengapresiasi kepada Kapolres Siantar, Pak Budi, Kalimantan Jajaran Satreskrim. Setelah kunjungan dari Erin tadi, kami perlu koordinasi, bukan koordinasi Erin, kasus yang dugaan terjadi pelanggaran atau pola pengasuhan yang mengedepankan kekerasan, tetapi kami tadi sudah berkoordinasi karena Polresta Siantar ini dengan pasti memberikan perhatian pada anak-anak sebagai pelaku, sebagai korban utamanya dari kejahatan kejahatan. Karena Komnas Perlindungan Anak sebelumnya, sebelum kami di sini sudah menyimpulkan bahwa suka atau tidak suka, Siantar itu zona merah kejahatan seksual terhadap anak. Tadi baru sebulan saja Pak Kasat tadi di sini sudah melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan seksual terhadap anak. Dan Polresta Siantar itu punya komitmen tadi kami berdiskusi sebentar bahwa ini harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari penegakan hukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kunjungan ini adalah dalam waktu dekat kami akan memberikan apresiasi kepada jajaran Satreskrim yang getol dan kerja cepat untuk melakukan follow up dari laporan-laporan masyarakat menyangkut tentang kejahatan terhadap anak. Jadi beliau mengatakan tidak ada kata toleransi terhadap kejahatan dan tidak ada kata damai terhadap itu. Tadi spontan dinyatakan oleh Pak Kapolres. Saya kira itulah misi kita semua, tidak ada lagi kata damai dan kata toleransi terhadap kejahatan terhadap anak. Itu yang disampaikan. Jadi yang dengan dasar itu dalam waktu dekat kami akan merencanakan memberikan penghargaan sebagai bagian dari komitmen antara Komnas Perlindungan Anak dengan Polresta Siantar. Bentuknya adalah memberikan penghargaan karena kerja cepat, dedikasi, komitmen yang terus-menerus tanpa kompromi untuk memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban sekalipun, anak sebagai pelaku maupun sebagai saksi. Komitmennya Polresta Siantar ini untuk membongkar kasus ini. Jadi kalaupun ada peristiwa-peristiwa yang belum, mungkin ada masih DPO dan sebagainya, itu bagian dari kerja. Bagian kerja tentunya saya paham betul proses penyidikan itu tidak semua harus diumumkan kepada publik. Kalau diumumkan pada publik kabur duluan kayak gitu. Nah, maksud saya tekanannya adalah memang angkanya mencapai hampir 39 kasus dalam 2019-2018 dan kita belum lagi membuat kategori selama pandemik 19 COVID-19. Nah, data nasional itu kalau kita mengutip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Maret sampai Juni saja itu mereka menerima 3.729 kasus, 50% itu adalah kejahatan seksual. Itu dikuatkan oleh data Komnas Perlindungan Anak dari berbagai sumber termasuk dari Kota Siantar, itu ada 809 kasus kejahatan seksual dalam kurun waktu yang sama, Maret sampai Juni, itu di masa COVID-19. Sebelumnya aja sudah ada 2000-an kan, ada 2000-an kasus dan terus-menerus terjadi juga di Kota Siantar. Antara 39 sampai 40 kasus yang saat ini sedang dikerjakan dan terus akan ditegakkan. Jadi itu yang disebut dengan zona merah itu. Bukan istilah dari Komnas Perlindungan Anak sejak awal itu sudah mengatakan setiap daerah yang kejahatan seksualnya meningkat itu kita sebut zona merah. Karena apa? Karena kaitannya dengan Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perubahan Perpu nomor tentang kejahatan seksual adalah extraordinary crime. Karena dia extraordinary crime dan luar biasa, maka itulah yang disebut dengan zona merah. Karena itu sama dengan tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba, bisa dihukum mati. Itulah keseriusan yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Tidak ada toleransi terhadap itu, tidak ada kata damai. Tentu kita harus tegakkan keadilan bagi anak sebagai saksi, sebagai korban maupun sebagai pelaku, apalagi orang tua. Itu
Yang terjadi. Terakhir Pak, himbauan kepada orang tua Pak. Saya kira seperti yang disampaikan oleh Saudara Sekjen, saya kira ini di masa COVID-19 ini, semakin anak semakin dekat, ciptakanlah rumah yang bersahabat dan layak bagi anak-anak. Mengubah paradigma pola pengasuhan yang otoriter menjadi dialogis dan partisipatif. Yang berikut adalah bagaimana mendorong pemerintah daerah, khususnya wali kota Siantar ini, untuk membangun gerakan perlindungan anak berbasis kampung. Supaya masing-masing kampung menjaga anak-anaknya di kampung itu. Jangan orang kampung lain menjaga. Itu ya, itu artinya saya mau mengatakan dan menggunakan bahasa daerah, gerakan perlindungan anak, sisada anak, sisada guru. Jadi kalau misalnya ada anak tetangga itu mengalami kekerasan, maka tetangga lain peduli dengan itu. Oleh karena itu, saya kira kehadiran kita, dan tentu pemerintah harus menyambut baik itu, gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat, saya menggunakan berbasis kampung, sisada anak, sisada guru. Itulah kunci untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Mungkin Pak Kapolres atau Sekjen mau sampaikan sedikit lagi. Baik, terima kasih atas kunjungannya ke Polres, Ketua Komnas Perlindungan Anak, memberikan lain ke Polres Siantar. Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kunjungan Bapak ke Polres Siantar ini dan memberikan apresiasi kepada kami baik dengan penanganan tindak pidana anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku dan saksi. Jadi hal ini kita komit berkaitan dengan perlindungan terhadap anak maupun dengan perempuan. Kita komit untuk tidak ada toleransi dan kita upayakan secepat mungkin untuk kita tuntaskan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan baik terhadap anak maupun baik terhadap anak sebagai korban dan pelaku. Mungkin itu kami sangat berterima kasih. Ada tentang kasus kejahatan seksual terhadap anak, maka Komnas Perlindungan Anak juga menghimbau kepada masyarakat, juga teman-teman media untuk bisa mensosialisasikan untuk penguatan sistem perlindungan anak yang ada di Siantar, terutama untuk kasus kekerasan seksual yang diakibatkan oleh media sosial. Nah, ini menjadi concern kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman media juga bisa mensosialisasikan ini karena untuk bisa menurunkan tingkat kejahatan seksual yang terjadi.